Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang panjang batang pohon pinang, lebih panjang batang pakaji takrim. Saya datang bukan sembarang datang, kami datang untuk bersilaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma zid hadal majlis tashrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarafahu atamahu wa karramahu miman hajjahu awi tamarahu tashrifan wa ta'diman wa takriman wa birron amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para kiai ingkang tansah kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Khairul Mubtadiin. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Rama Kyai Thayyib Firdaus. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Rama Kyai Muhammad Muhtasum. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Anam Syafi'i. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Bapak Kyai Muhaimin SAG. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Bapak Kyai Fuad Widodo. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Rama Kyai Haji Abdul Aziz. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Bapak Kyai Mulyadi ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah doa, barokah ilmu, ugi ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos kepada para masyayikh, para tokoh ulama, para kiai dan para ibu nyai yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa hormat kami yang kami cadhong barokah doanya. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Siak. Wabil akhos kepada panjenenganipun Ibu Bupati Kabupaten Siak, Ibu Dr. Afni. Saya minta tepuk tangan dulu kangge Bupati kita. Membeli batik motifnya kotak, mencuci batik harus dipilin. Inilah Bupati kebanggaan Siak, Bupati santri cantik dan disiplin. Udah pas nih Bu. Ya, tadi saya udah berunding dulu musyawarah. Ibu Bupati Dr. Afni yang alhamdulillah hari ini Bapak pun ikut mengintili. Ini saya bahasa impor asli dari Tegal. Di Cilacap tidak ada bahasa mengintili, adanya bahasa mengetutna. Tapi kalau mengintili asli bahasa Tegal, yang hari ini beliau saya baru pertama kali melihat dan bertatap muka dengan Ibu Bupati Siak yang di TikTok FYP, di Instagram selalu nomor 1 Bupati kita luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Kalau Ibu Bupati Nahdlatul Ulama dan Bapak Triyono adalah Muhammadiyah, saya tidak bisa membayangkan, sepertinya beliau tidak pernah sholat subuh berjamaah. Tapi berarti Bupati kita justru mendukung bahwa seorang laki-laki harus sholat berjamaah di masjid. Tepuk tangan dulu. Karena mungkin kalau Pak Triyono ngimamim sholat subuh, Pak Triyono sujud dulu, Ibu Bupati masih berdiri. Kuno tekeri soalnya. Mohon izin Ibu,
berarti beliau memang dari keluarga yang teguh dengan agama, tapi beliau juga memberikan pirsa kepada masyarakat walaupun berbeda, tapi guyub rukun dan alhamdulillah punya banyak keturunan. Berarti NU dan Muhammadiyah adalah untuk mencetak generasi yang top antara NU dan Muhammadiyah. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Bupati dan Bapak Triyono yang kerso hadir dan membersamai kami warga masyarakat Kecamatan Bungaraya. Wabil akhos kepada Ibu Bupati dan Bapak, mudah-mudahan dijadikan Bupati yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, dan dijauhkan dari sifat dolim. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Bapak Ibu anggota DPRD dan Ketua DPRD Kabupaten Siak yang kami hormati. Wabil akhos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Bungaraya. Wabil akhos kepada Bapak Camat, Bapak Wasito yang kami hormati. Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Bungaraya, Bapak Dan Ramil dari Koramil Kecamatan Bungaraya beserta anggota yang kami hormati. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa, Desa Kemuning Muda. Wabil akhos kepada Bapak Mujiono selaku Kepala Desa Kemuning Muda beserta Ketua Tim Penggerak PKK beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Kemuning Muda yang kami hormati. Wabil akhos kepada Kepala Adat di Kabupaten Siak yang kami banggakan. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Mas Anggi dan seluruh Ketua Panitia dan Karang Taruna Desa Kemuning Muda. Tepuk tangan dulu untuk para pemuda kita yang berkontribusi luar biasa. Tentunya ini adalah barokah izin dari Akhinal Kiram Mbah Haji Syarifuddin dan keluarga besar Bapak Haji Takrim. Tepuk tangan dulu untuk para agnia dermawan donatur kita. Mudah-mudahan para agnia dermawan donatur panitia Karang Taruna selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, sumrambah kepada kita para jamaah. Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Bungaraya ingkang tansah kula takdimi. Wabil akhos kepada pimpinan muslimat PC Kabupaten Siak Ibu Dr. Afni. Wabil akhos kepada Ketua PAC Muslimat Bungaraya ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos kepada Ketua Fatayat Kecamatan Bungaraya yang kami hormati. Wabil akhos kepada GP Ansor Karakan Banser Linmas Karang Taruna, keluarga besar anggota pencaksilat yang kami banggakan. Tak lupa kepada seluruh santri putra, santri putri di Kecamatan Bungaraya. Tepuk tangan dulu untuk para santrinya. Mudah-mudahan seluruh santri di Kecamatan Bungaraya dijadikan anak-anak yang soleh solehah, min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil Quran, min ahlil ibadah. Amin Allahumma. Seluruh para tamu undangan, para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada satu ungkapan yang sangat masyhur bahwa syubanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin di hari depan. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, santri pemuda adalah anak-anak yang arsyadun nas, pemimpin orang-orang cerdas di masa yang akan datang. Saya belajar dari Ibu Bupati ngobrol banyak karena beliau adalah punya background seorang santri, berawal dari pondok pesantren, menjadi bupati pun ternyata wasilah lantaran berkah ilmu dari para kiai. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan motivasi kepada kita, karena mohon izin modern hari ini kita ketika mendengar quotes-quotes orang barat, ketika mendengar pepatah-pepatah orang barat begitu keren. Seperti kayak Mas Anggi tadi bilang, kata pakar ekonomi dunia mengatakan, Gumer Mirdon mengucap bahwa the success man is one who can manage the time. Orang yang sukses adalah orang yang bisa mengatur waktunya. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani malah justru memberikan motivasi yang begitu luar biasa.
bahwa kita harus jadi santri dan menjadi santri harus bangga. Tepuk tangan dulu pada santri. Kenapa jadi santri harus berbangga? Karena yang pertama, santri disebut arsyadun nas karena telah belajar ilmul ulama. Apa itu ilmul ulama? Dasar orang beragama, nahwu, sorof, hadis, tafsir, fikih, ngelotrok. Contoh kecil, Kanjeng Nabi adalah kekasihnya Allah. Baginda Nabi punya status maksum, bersih dari dosa. Titelnya Kanjeng Nabi Mahfud, tidak mungkin berbuat dosa. Tapi walaupun demikian Kanjeng Nabi punya sifat basyariah. Apa itu sifat basyariahnya Kanjeng Nabi? Blegere Kanjeng Nabi, bleger menungso. Mohon izin impor pakai bahasa Jawa. Blegere Kanjeng Nabi, bleger menungso. Seperti ketika kehujanan Kanjeng Nabi otomatis ingin berteduh. Ketika kepanasan Kanjeng Nabi tetap kipas-kipas. Ketika Kanjeng Nabi ngelih nggih kepingin dahar. Bahkan ketika Kanjeng Nabi sedih mon tetap ngerebelaken eluh. Maka kena apa? Disebutlah di dalam satu syair, lam yahtalim qatuta hamuk lakon abada. Kanjeng Nabi tidak pernah bermimpi. Padahal Kanjeng Nabi bleger menungso. Badannya seperti kita semuanya. Tapi tidak bisa Kanjeng Nabi itu disamakan dengan kaji takrim, nggak bisa. Nggak bisa disamakan dengan pengenyongan. Nggak bisa disamakan dengan kita, walaupun blegere Kanjeng Nabi, bleger manusia. Tapi inilah yang akhirnya, mohon izin Bapak Triyono, Bapak suaminya Ibu Afni. Kenapa kita orang Nahdlatul Ulama itu kita ikut Imam Syafi'i, diantaranya kalau suami istri habis wudhu, senggolan kulit, pakai atau tidak pakai nafsu, tetap membatalkan wudhu. Karena pertama, suami istri adalah ajnabiyah, orang lain, bukan mahram, tidak ada ikatan darah, makanya boleh menikah. Dan ketika saya dikritik umpama nih, tapi ada riwayat mumpuni bahwa Kanjeng Nabi pernah mencium kening Sayyidah Aisyah, padahal Kanjeng Nabi telah berwudu, tapi Kanjeng Nabi tetap berangkat ke masjid dan tanpa wudu malih. Setelah mencium keningnya Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi tetap melaksanakan sholat. Ini yang saya maksud dari syair lam yahtalim qatuta, bahwa Kanjeng Nabi tidak pernah bermimpi. Sampai nun sewu rada kasar, Kanjeng Nabi tidak pernah mimpi basah. Dan Kanjeng Nabi nggak bisa disamakan dengan kita. Lah kalau kita suami istri senggolan kulit, pakai atau tidak pakai nafsu, tetap membatalkan wudhu. Karena yang pertama, suami istri adalah hubungan ajnabiyah, orang lain. Dan mohon izin lagi, ketika kita seorang suami istri senggolan kulit, pakai atau tidak pakai nafsu, kenapa membatalkan wudhu? Karena kata Imam Syafi'i, jerone ati sapa sing ngerti. Contoh, Pak Triyono saking bangganya Kabupaten Siak, Ibu Bupati bisa jadi bupati, Kecamatan Bungaraya bisa nanggap mumpuni. Pak Haji Triyono pamit sama Pak Kiai Khairul Mubtadi'in, pamit sama Ibu Dokter Afni, kepingin salaman sama mumpuni. Gara-gara Bu Afni tadi salah nyerobot tangan. Balas dendamlah Pak Triyono, kepingin salaman sama mumpuni. Pak Triyono bilang sama Ibu Bupati, ayang embeb, saya saking bangganya diajak ngaji ketemu sama mumpuni nih. Saya kepingin salaman sama mumpuni, boleh apa enggak? Ibu Bupati jawab, boleh Pak. Yang pertama izin dulu sama mumpuni. Mumpuni mau enggak salaman sama Bapak? Yang kedua, saya cuma titip pesan, kalau salaman jangan pakai nafsu.
Soalnya Bu Bupati udah khawatir tadi. Pak Triono dibilangin begitu, Pak Triono jawab, siap komandan peleton. Tadi saya ngobrol, saya sama Bu Bupati kulitnya sama-sama sawo mateng. Karena sama-sama dijemur di lapangan. Kalau beliau memang jadi bupati, sering datang di pengajian, katanya malah lebih banyak duitnya, mumpuni. Ya iyalah. Kenapa ya iyalah? Kalau bupati datang di pengajian ngamplopi, malah saya diamplopi. Itu bedanya Ibu Bupati. Mohon izin bercanda, ini saya jawab pertanyaannya Ibu Bupati. Pak Triono dapat izin, bolehlah akhirnya salaman sama Mumpuni. Pak Triono bilang, Mumpuni, saya udah izin sama istri saya boleh salaman sama jenengan, kira-kira jenengan mengizinkan atau tidak? Boleh Pak Triono, karena namanya batal wudhu, tidak dosa, gampang wudhu lagi. Tapi sesuai anjuran istri Bapak, jangan pakai nafsu. Oh ya jelas. Ternyata bareng salaman Pak Triono rasanya gremet-gremet, setrumnya agak tinggi, geriming-geriming tuh rasanya. Akhirnya yang protes Ibu Bupati. Pak, tadi salaman nama Mumpuni kok rasanya kayak grogi, berarti Bapak salamannya pakai nafsu ya? Ternyata Pak Triono jawab, ora-ora. Pak Triono di lisan ngucap ora, tapi dalamnya hati siapa yang tahu. Inilah kenapa Imam Syafi'i punya prinsip, kalau suami istri habis wudhu senggolan kulit, pakai atau tidak pakai nafsu, tetap membatalkan wudhu. Dan mohon izin, kalau di sini banyak kalangan Muhammadiyah, saya pun sering diundang di pengajian Muhammadiyah, dan justru saya juga sering diamplopi karo wong Muhammadiyah. Tapi saya hari ini menyampaikan bahwa ternyata Imam Syafi'i jauh sebelum tahun 2025 telah benar-benar menjunjung marwah dan menjaga anak-anak dari predator. Dengan contoh Imam Syafi'i bilang begini, kalau ada anak laki-laki disebut balik, diantaranya ketika maaf datang mimpi basah, dan anak perempuan disebut balik ketika maaf datangnya haid, dan anak perempuan haid paling awal adalah ketika umur 9 tahun. Jadi kalau ada anak-anak perempuan kok sebelum umur 9 tahun, mohon maaf, keluar darah, maka itu dipastikan bukan darah haid. Berarti itu adalah satu penyakit, atau harus langsung dibawa ke dokter anak, atau mungkin na'udzubillah min dzalik, satu insiden kecelakaan. Soalnya Imam Syafi'i punya aturan, kalau anak perempuan umurnya walaupun belum 9 tahun tapi kok wajahnya terlihat cantik, dan ada lelaki dewasa sampai ngucap, bocah kok ayu temen, walaupun itu anak gadis masih umur 4 tahun, ternyata ini lelaki dewasa sampai terucap, bocah kok cantik, terus kemudian ini lelaki dewasa megang ini anak umur 4 tahun, maka dipastikan ini lelaki dewasa batal wudhunya. Padahal anak gadis umur 4 tahun itu belum datang haid. Tapi kalau sampai seorang lelaki dewasa sampai ngucap, bocah kok ayu, kemudian megang-megang ini anak gadis umur 4 tahun, maka lelaki dewasa ini batal wudhunya. Kenapa? Karena melihatnya sudah pakai nafsu, udah bisa membedakan mana yang cantik, mana yang cantik banget. Untung saya lahir udah keadaan merongos. Jadi umur 4 tahun disenggol Pak Triono belum batalin wudhu tuh. Kalau zaman dulu mohon maaf, anak-anak pada nggak pakai baju hal biasa, mohon maaf. Sampai dulu pas saya kecil angon kambing umur 5 tahun, wedus saya 40 teluk lanang kabeh. Sing wadon mung nyongdrok.
tapi saya bukan bedusnya, saya yang angon. Saya cuman pakai kaos kutang kuncir 1 pas umur 5 tahun. Kenapa aman? Inilah zaman akhir Bapak Ibu. Dulu ketika Bapak Ibu masih gadis, kalau padang bulan, malam hari kok terang bulan, pada main jonjang umpet, petak umpet, pada dolanan dos-dosan gobak sodor. Tengah malam laki-laki perempuan main petak umpet di pekarangan, balik gak meteng? Ini mohon maaf, tapi zaman hari ini sudah berbeda Bapak Ibu. Kemarin di Depok, Jawa Barat, maaf, ada seorang anak kelas 4 SD melakukan nun sewu pelecehan seksual kepada adik kelasnya kelas 2 SD. Dan setelah polisi mencari alasan kenapa hal ini terjadi, malah akhirnya mengungkap satu kasus lagi, tidak hanya pelecehan tapi ada penyimpangan. Karena ternyata pelakunya anak laki-laki, korbannya juga anak laki-laki. Dan ternyata ada dedengkotnya. Dedengkotnya ada di Bogor. Di satu villa ditemukan ada 200 orang bapak-bapak lanang kabeh. Ini cerita serius, ngapain ketawa? Ya bapak-bapak lanang kabeh kan. Yang salah apanya? Masa bapak-bapak wadon kabeh? Lebih salah malah. 200 orang bapak-bapak lanang kabeh, maaf, melakukan hubungan intim seperti dengan istrinya, tapi lanang karo lanang. Jadi 200 orang laki-laki itu berpasang-pasangan melakukan anu, berarti kan pentung-pentungan. Jenengan ketawa jangan sambil membayangin. Dan anehnya 200 orang bapak-bapak ini dimulai dari umur paling tua 53 tahun dan yang paling muda adalah umur 19 tahun, masih mahasiswa. Dan akhirnya polisi mengungkit kasus ini, yang sudah pada menikah di rumah masing-masing punya istri. Istrinya ya wadon. Loh, kita ini walaupun 80 tahun Indonesia, kata Ibu Bupati, masih carut marut, ada pembakaran demo di mana-mana, tapi kita masih bersyukur Indonesia masih punya pakune langit. Siapa itu? Para kiai. Sehingga Indonesia tidak mengesahkan pernikahan sesama jenis. Coba kalau Anda melancong ke Amerika, di sana ada saking bebasnya negara sampai pernikahan sesama jenis disahkan, sehingga suaminya lanang, istrinya lanang. Mumet lagi kalau di Amerika. Maka bersyukurlah kita walaupun di Indonesia hari ini masih carut marut, tapi kudu disyukurin. Karena pertama kali tahun 80 kita masih trans di daerah sini, tanah masih paceklik, margi dalan belum aspal si cebrik, hiburannya namung suara jangkrik karo kicik, karena durungan lampu listrik, wong diane sentir cilik ceplik terik-terik, bajune karung goni tanpa benik, awake gatel kena penyakit gudik, sampai mangane ares gedang butin gaplek angger keserten mendelik-mendelik. Ya tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Ternyata ada tanah krosok, ada keramik, bien siak dalane bosok, saiki wis apik. Tepuk tangan dingin. Terima kasih Bu Bupati. Emang kalau Bupati memang harus begitu. Namanya Bupati tugasnya berat. Apalagi jadi Bupati santri. Emang kalau Bupati itu kalau kalah sugih sama saya, sebulan emang Bupati gajinya berapa, Bu? Baru kali ini mohon izin pakai wireless mumpung ada Ibu Bupati membersamai. Maaf ya Ibu, makan kelengkengnya nanti aja ya Bu ya. Ya, saya juga nggak tahu Pak, nggak paham konsepnya Ibu ini. Ceramah kok banyak banget daharan. Emang ada kiai ceramah sambil ngunyah itu?
Ternyata mohon izin Ibu, saya agak saru ini. Saya mau tanya Ibu. Nggih. Saya karena berani bertanya, kalau mohon izin, kalau pejabat laki-laki saya biasa ngerosting Ibu. Nggih. Tapi jadi satu acuan bagi saya, kalau pejabatnya perempuan, walaupun saya perempuan, saya nggak pernah ngerosting bupati atau pejabat perempuan karena baperan. Tapi hari ini saya lihat dari suara beliau udah mirip-mirip saya, serak-serak berserakan. Jadi mohon izin, hari ini ada salah satu bupati yang jujurnya luar biasa. Saya bertanya, memang ini ranah privasi, tapi mohon izin, mudah-mudahan bisa berdiri nggak apa-apa Ibu. Berapakah gaji bupati Kabupaten Siak per bulan? 6 juta. Ya Allah, tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Dan Nyai nanti rakyat biasanya takon, lah itu kan gaji tunjangannya piro ngono. Sing akeh kan tunjangannya tunjang-tunjangnya iku. Oh nggih. Jadi ora takon. Sekedar Bu, tak garis bawahi. DPR, pejabat, bupati dapat tunjangan-tunjangan, tapi masyarakat kadang ada yang ketunjang-tunjang. Tapi Ibu Bupati ingin menjelaskan apa tunjangan bupati. Monggo. Jadi Nyai, saya ini kan baru 3 bulan jadi bupati. Jadi kalau Nyai tanya masyarakat kepo, nggak perlu terlalu kepo karena nanti semuanya saya taruh semua di website. Oh. Jadi saya itu semua gaji dan tunjangan saya buka semua untuk rakyat biar ngerti. Siap, tepuk tangan dulu, luar biasa. Itu ada tujuannya Nyai. Ya. Soalnya gajinya kan gur 6 juta toh. Ya gur nggih. Gur. Soalnya papan bunga bayar dewek 20 juta. Proposal akeh satusan. Siap. Jatuh 6 juta itu sudah kepotong cicilan dan tagihan. Ya alhamdulillah kula ora ono utang sih. Mboten gadah utang alhamdulillah. Beda karo camat ya, biasane. Kalau total iya Pak Camat. Iya, makanya Pak Camat jangan camat comot. Siap Ibu. Kalau lebih kurang sih totalnya kalau masuk tunjangan dan lain-lain itu tambah 35. Nah, 35 apa Ibu? 35 juta. Oh ya. Tapi itu sudah semuanya, termasuk untuk melayani kalau Bapak Ibu datang ke rumah dinas, jadi tamunya bupati, kiai-kiai datang, itu nanti semuanya masuk makan minum apa semuanya. Jadi sekarang karena Siak lagi mengalami defisit, saya juga jadi bupati nggak punya mobil dinas. Oh nggih, jadi nggak pakai yang wok. Nggak ada wuk, nggak ada. Makanya, saya pakai mobilnya Banser biasanya. Pantesan tadi saya kan di rumahnya Pak Haji Takrim. Saya masih persiapan. Ternyata Ibu Bupati udah rawuh paling asik. Tepuk tangan dulu dong. Biasanya saya itu kalau dandan agak cepet. Kalau Ibu Bupatinya udah dateng kan biasanya alarmnya bunyi. Duit gitu. Ternyata Ibu Bupati nggak pakai duit. Nggak ada. Nggak pakai wok. Nggak ada, mobil dinas saya sih ngutang. Tepuk tangan dulu buat Ibu Bupati kita, matur nuwun Ibu. Penjelasannya ndak masalah karena beliau seorang santri, jadi beliau paham apa-apa yang harus masuk ke dalam perut harus barang yang halal. Mari kita ilmui. Saya ambil dari kitab Jam'u Shohir. Dari kitab Jam'u Shohir bahwa seorang pemimpin, bupati, camat, lurah, walaupun camat PNS mohon izin, lurah, PNS ataupun aparat, DPR, gubernur, presiden, bupati itu disebut murtasalu. Saya ulang, murtasalu. Sedangkan murtasalu boleh menerima gaji. Itu tadi, ternyata harus menerima tamu, melas anggere gaji kok sebulan mung 6 juta, gur 6 juta. Padahal sugih secara fikih itu gimana? Mohon izin, ini ngajinya sampai jam berapa nanti ya? Sampai jam 3. Ya Allah, sampai jam 3 sore. Berarti sholat duhurnya jam setengah 4. Modelnya wong kemuning muda. Angger sholat duhur setengah 4.
Oh, ketengeran biasa dodos disit ngegrek brondol ya kayak gini. Semudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Secara fikih orang kaya, wong sugih itu yang bagaimana? Yaitu dalam belanja kebutuhan pokok sehari. Gue tuku lenga Jawa, gula Jawa, berapa micin uyah, gue nyangoni bocah sekolah, stor listrik, stor arisan, tuku gas LPG. Satu hari jatah belanja 300.000. Cukup nopo turah? Turah nopo cukup? Turah. Oke, berarti ke wong wadon sing nerimo alias konaah. Satu hari jatah belanja 300.000 ping 30 dino sebulan, berarti sama dengan 9 juta. Lah bupati kok sebulan gajine gur 6 juta, berarti malah bupati kudu nampak BLT karo PKH. Saya ulangi Bu Bupati, orang sugih dalam belanja sehari itu kan 300.000, kata ibu-ibu kemuning muda yang wajahnya beraura skincare semua. Kalau 300.000 untuk tuku lenga Jawa, gula Jawa, berapa micin uyah, nyangoni bocah sekolah, stor listrik, stor arisan, tuku gas LPG, sedina 300.000 ping 30 dina sama dengan 9 juta. Itu disebut wong sugih. Lah bupati kok sebulan 6 juta, berarti kan bupati ini sing kudu nerima BLT. Ya enggak tuh Ibu Bupati? Jadi kalau kemarin demo yang rame selama 7 hari berlangsung adalah masyarakat menuntut transparansi DPR RI karena gajinya 1 bulan 110 juta guys. Arab gue ngapa? Bupati siap begur 6 juta. Tunjangannya urung seng warna-warna, apa maning sampai kos-kosannya 50 juta. Arab gongap. Nggak masalah kalau itu memang adalah muknah. Jadi gaji bupati yang 6 juta itu namanya muknah. Jadi untuk apa? Untuk biaya kehidupan sehari-hari. Dan itu halal kalau murtasalu mendapatkan muknah. Tapi ada tapinya. Kalau sampai seorang murtasalu itu adalah pemimpin yang dipilih dari kelembagaan, organisasi, kepemerintahan untuk menciptakan kebijakan di masyarakat. Tapi kalau sudah dapat muknah, tapi murtasalu kok sampai ngotak-atik satu hukum yang beralasan untuk kebijakan masyarakat, tapi ada tipu daya muslihat untuk keuntungan pribadi, maka kata Nabi, ghubanul murtasali haramun. Saya ulang, ghubanul murtasali haramun. Otak-atik satu murtasalu untuk kepentingan pribadi tidak hanya riba, tapi adalah haramun. Padahal orang makan barang haram disengaja atau tidak disengaja, sedikit ataupun banyak, ibarat kulit keselomot bara api. Bara api kalau di Cilacap nyebutnya bamba. Di desa kelahirannya suami Ibu Bupati Tegal nyebutnya wangwa. Di Temanggung Magelang nyebutnya mowo. Kalau di Kemuning Muda nyebutnya apa bara api? Dalam wangwa. Berarti ini Kemuning Muda banyak orang Indramayu, banyak orang Brebes, banyak orang Tegal. Iya, soalnya kalau daerah Pantura tuh Indramayu, Cirebon sampai di Pemalang itu nyebutnya wangwa. Kalau tetangga saya orang Cilacap, Banyumasan nyebutnya bamba. Mohon izin kalau di Melayu orang Riau nyebutnya apa ya Pak? Bara api. Gimana Ibu? Kayu agang. Kayu. Kalau kami orang Melayu cakap bara api itu bisa juga kayu agang. Nah. Ayo naik. Agang. Agang. Go. Agang. Tepuk tangan.
Baru kali ini ada Bu Nyai di roasting sama Bupati Agang. Ini sampai Cilacap saya ditanya sama keluarga, mumpuni ngaji sama orang Siak dapat apa? Agang. Makan barang haram disengaja atau tidak disengaja, sedikit apalagi banyak, ibarat kulit keselomot agang. Mesti ada bekasnya. Ada apanya, Bu? Ada bekasnya. Jadi walaupun anak ngajinya di pesantren, tapi kok orang tuanya membiayai anaknya dari barang yang haram, dari mindahin patoknya tetangga, dari ngerolas na duit, ngerenten duit, dari hasil judi slot, walaupun yang dibiayain mondok di pesantren, tapi kok dari hasil biaya rezeki haram, ibarat wudhu tapi pakai air kencing. Kira-kira wudhunya sah apa enggak? Wudhunya sah apa enggak? Maka saya harap santri-santri ketika mondok di pesantren, Anda berbanggalah. Ketika jadi santri Anda terjun di masyarakat, minimal tahu hukum fikih. Apalagi santri biasa basul masail, biasa panjenengan belajar ilmu fikih. Ketika terjun di masyarakat, insya Allah panjenengan bisa mencerahkan kepada masyarakat karena telah belajar ilmu ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum lanjut mohon izin Ibu Bupati, Bapak Kiai, ini ternyata masyarakat Kemuning Muda yang pengajian hari ini diadakan oleh Karang Taruna Desa Kemuning Muda akan mengadakan agenda kotak infak keliling. Siap? Oh ya, siap Pak Panitia. Ini saya udah perasaan, Bapak dari tadi emang udah kelipikan dari tadi, udah kesana kemari. Bahasa kasar kayak orang Cilacap, kayak pitik lagi memeti. Sama-sama Cilacap, dari tadi udah kayak pitik memeti. Ternyata mau ngasih tahu, ada informasi, mohon izin Bapak Ibu. Sebelah kiri saya sapa dulu, assalamualaikum. Ya Allah, sampai belakang halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack apa enggak? Enggak kebagian. Ya Allah, makanya ikut patungan. Yang enggak kebagian snack tetap rezekinya yang barokah. Sebelah kanan assalamualaikum. Masya Allah, ini memang kalau mendung-mendung begini harus sering dicek kodam. Kalau nggak dicek kodam ngantuk ora konangan. Ya memang ngantuk emang nikmat, tapi kalau ngantukan kan kebangetan. Gedang kluthuk godonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan nuler, wong ngantuk mangap karo. Ala pinter malah jenengan. Ada informasi dari panitia. Mumpuni, yang bikin surat pasti ketua panitia, Mas Anggi. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Oh, medeni banget ya. Kabar baiknya pengajian hari ini adalah dari kami keluarga besar Haji Takrim, keluarga besar Karang Taruna Desa Kemuning Muda, dan kami sebenarnya ingin mendatangkan Mbak Mumpuni sudah dari jauh-jauh tahun sebelumnya. Sudah kami konsep sekitar 2 tahun setengah, dari mulai tanggaku meteng babaran sampai meteng maning. Meteng babaran sampai meteng maning tuh 2 tahun setengah. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi, ini bahasa asli Indramayu Cilacap Tegal, merewangi. Dalam rangka ikut merewangi kemaslahatan kegiatan Karang Taruna dan kemaslahatan umat di setiap agenda keagamaan di Desa Kemuning Muda, duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet Bapak Ibu masing-masing. Tulisannya begitu. Cuma kebablasan bacanya. Mohon izin, Bu. Bapak sini manggilnya bapake apa bapane? Bapane. Oh, ora mane. Bapak-bapak bawa dompet? Bawa, alhamdulillah. Ibu-ibu bawa dompet?
Oh ya sebentar, ada yang bawa, ditanya bawa dompet apa enggak, malah bawa boleho. I love you, mumpuni. Love you too. Makasih ibu-ibu berjilbab biru. Ini kayaknya kalau biru-biru Aisyah ya Pak. Aisyah, ya Aisyah tapi campur muslimat. Wis pokoknya top lah NU Muhammadiyah di Kabupaten Siak bersatu padu. Tepuk tangan dulu NU Muhammadiyah. Terima kasih Ibu Aisyah. Ini ibu-ibu bawa duit. Saya juga bawa duit. Kalau berangkat ngaji pasti saya juga disangoni sama suami saya. Nggak mau kalah, suami saya pasti nyangoni juga. Suami saya jarang ikut pengajian Pak Tiono, tapi bilang kepada saya tadi, ayang embeb, ini saya sangoni, soalnya kalau di pengajian pasti ada sodakohan. Sodakohannya harus dari uang dari rumah, biar kotak infaknya jadi tambah barokah berkah sama keluarga kita. Ternyata belum dimulai udah muter duluan tuh kotak infak, ya loh. Bentar dulu, jangan gugupen baen bocah Karang Taruna, belum juga dimulai. Ini maksudnya kotak infak jangan muter dulu, naik satu kotak infak harus dimulai dari yang di panggung dulu. Ya walaupun Ibu Bupati gajinya gur 6 juta saben bulane, tapi ya tetap mau ditarikin infak nggak apa-apa Ibu Bupati ya. Set nanti saya insya Allah infak dari saya 3 juta. Alhamdulillahirabbil alamin. Waduh, ini kayaknya mulai Ibu Bupati mancing nih. Ya, Nyai kan lebih akeh oh. Ya, saya kan lebih akeh ya. Nggak Bupati ngamplopi, aku diamplopi. Ya wis, nanti nusul. Dari saya harus nambahin dikit 4 juta. Tapi kalau cash hari ini suami saya yang pegang dompet soalnya. Nggak masalah, tapi saya sama Bupati, Ibu Bupati 3, saya papat ben selamat. Terima kasih Ibu Bupati, terima kasih. Ya mumpuni saya sendiri. Ibu-ibu muslimat bisa dimulai. Pak Triono juga bawa dompet ya Bapak. Bapak sama Ibu mau gandengan apa sendiri-sendiri Pak? Oh gandengan. Bapak Bupati gandengan Mas, iya. Pak Camat gak sodako nggak apa-apa Pak Camat. Saya tahu dari tadi Pak Camat pucet banget soalnya. Aduh, maaf ya Pak Camat ya. Pak Camat malah lebih keren Ibu. Jadi nggak cash tapi mau ditransfer. Siap, itu rekeningnya Mas Anggi Karang Taruna sudah siap Pak Camat. Mohon izin sudah dimulai dari yang di atas. Ibu Bapak silakan. Ibu-ibu ikutan ngerogoh dompet. Yang nggak bawa dompet utang dulu sama sebelahnya. Santri nggak sodako nggak apa-apa. Saya santri kalau mondok itu mung-mungan. Jadi nggak sodako nggak apa-apa, tapi ibu bapak pilihlah uang yang paling baik, habis diambil terus tempelin di bibir, bukan dimakan, bukan dikunyah, tapi dilantarin doa. Ya Allah, dari lantaran sodako ini mudah-mudahan saya sekeluarga badannya sehat walafiat, anak saya soleh solihah, usaha kami lancar barokah, dijauhkan dari segala wabah musibah, suami saya kerja rezekinya bersih, nggak kepincut pokoknya bojone tanggane cemplungin, wong doanya banyak masa 5.000 gelangnya gue, ya Allah ngarep dewek gue gelangnya seleker-leker, ya Allah alaline sekeong-keong kalungnya dawane tekan wudel, masa sodako 5.000 isin karo wudele. Monggo persiapan kotak infaknya, uangnya dipegang dulu, didoain apa hajat panjenengan. Hari ini kalau infaknya ditasyarufkan untuk masjid, untuk pondok pesantren, maka sampai hari kiamat gedung masjidnya, gedung madrasahnya, gedung TPQ-nya akan selalu mendoakan kepada Sang Agnia, yaitu yang telah memberikan sodakuan sampai hari kiamat sesuai dengan doa yang hari ini Anda panjatkan. Amin Allahumma. Monggo kotak infaknya muter, sinambi kita baca sholawat sesarengan. Shollu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien waktu.
Saya mewakili segenap panitia mengucapkan banyak terima kasih atas sodako panjenengan. Allah telah berjanji, in ahsantum li anfusikum. Orang yang menanam hal yang baik pasti akan menuai juga panenan yang baik. Allahumma. Bu, hari ini panjenengan sodako berupa uang duit arto yotro. Nanti Gusti Allah mengembalikan kepada panjenengan tidak berbentuk duit malih, tapi diganti bentuknya badannya sehat, sehatnya walafiat, anaknya soleh solihah, usahanya lancar, karirnya bagus, enteng lakoni ibadah. Itu ganti dari panjenengan sodako buat nolak bala narik rizki yang betul manfaat, betul barokah. Amin Allahumma. Kotak infaknya lanjut, monggo kula panjenengan sedaya ngajinya niki sampai jam berapa tadi ya? Sampai jam 3 sore. Masya Allah, naik jam 10:15, turunnya jam 3 sore. Berarti ngajinya 5 jam setengah. Emang ada di sini kiai ceramah 5 jam setengah? Ada? Ada? Kiai siapa? Siapa? Nyong. Mumpuni. Ceramah 5 jam setengah. Ya Allah, ngundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Hari ini diiringi sholawat oleh keluarga besar Maulid Simtuduror Pondok Pesantren Hidayatul Pondok Pesantren Al Muttaqin. Oh ya, tepuk tangan dulu. Fannya. Oh santri, ya Allah, kirain fanbase-nya semangat banget soalnya dari Pondok Pesantren Al Muttaqin. Wah, gitu. Pondok pesantren yang kuning-kuning dari mana ini? Sultan Syarif Kasim. Oh iya, tepuk tangan dulu, semangat banget hari ini. Dan pondok-pondok yang biru dongker, yang hitam-hitam jenengan dari Pondok Pesantren Babu Salam. Oh iya, agak ciut sedikit soalnya nggak kebagian tenda soalnya. Mohon maaf, tapi tetap santrinya semangat, matur nuwun. Semua santri dari Pondok Pesantren di Kecamatan Bunga Raya, mudah-mudahan jadi santri yang hasil maklusidana, ilmu sing manfaat barokah di Pondok Pesantren Krasan dan bisa bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat. Allahumma. Sebelum lanjut lagi, mohon izin, tadinya awal saya mau cerita ceramah dengan materi yang macem-macem, tapi karena di hadapan saya banyak santri, mohon izin, jadi akhirnya saya langsung banting setir. Apalagi Ibu Bupati tadi sudah menceritakan sedikit sejarah beliau adalah seorang santri, maka saya pun seorang santri. Saya sangat bangga karena santri sanggup akan meneruskan tuntunan RI. RI itu apaan? Republik Indonesia. Ya benar sih, tapi kan kurang nyambung. Ini lagi cerita santri sanggup akan meneruskan tuntunan RI itu Rasul Ilahi Republik Indonesia. Nang ngarep dewek banter salah. Gue kerudung coklat gue sing gededek gue. Bangga jadi santri. Kenapa? Santri tahu ilmu ulama, nahwu sorof, tafsirnya, nahwune pun pinter. Contoh kecil, Kanjeng Nabi walaupun maksum bersih dari dosa, mahfud gak mungkin bikin dosa. Ketika mau makan berdoa dulu, Allahumma barik lana fima rozak waqina adzabannar. Bareng-bareng doa mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozak waqina. Pinter anak-anak. Bapak-bapak sing kumis jelabet kayak tambang dadung sapi, yang duduk di depan sendiri yang cincinnya sekeong-keong sambil ngebatin begini, mumpuni tak pilalai nyong orang mari ngalas.
nyong prei nggone dodos demi kepingin ngaji karo mumpuni kok mung diwari do ngamangan jajal. Maaf punten Pak, kita hari ini udah tua, mendengar doa mau makan kelihatan sepele. Saking sepelenya doa mau makan, kadang-kadang kita udah gede tua wis dewasa arep mangan kelalen orang donga. Iya enggak? Iya enggak? Padahal di balik doa mau makan ada tersirat Kanjeng Nabi walaupun kekasih Allah tapi punya sikap andap asor yang luar biasa. Saya ilmuin kayak santri-santri di pondok pesantren kecamatan Bungaraya. Ternyata Allahumma barik lana artinya ya Allah berkailah kami. Kami itu bukan orang cuman satu. Kami iku wong akeh. Lah berarti Allahumma barik lana naknya itu tinggene ilmu nahwu bab domir itu disebut pakai mutakalima al ghair. Kalau santri mang lotok begini. Sing tukang ngegrek iku manggut-manggut tok tukang ngegrek. Nggak masalah, yang penting bapak itu tukang ngegrek, anaknya nang pondok pesantren. Tepuk tangan dulu, mantep. Allahumma barik lana itu pakai mutakalima al ghair sehingga ya Allah berkailah kami. Padahal konsep orang makan, contoh nih saya niru Ibu Bupati lagi makan kelengkeng. Ini juga saya diberi jatah semeja buat saya semua, Ibu Bupati. Mohon izin, ini jatah saya. Mohon maaf ya Pak Camat, tolong jangan camat comot. Ini bagian saya Pak Camat. Ya Allah kasihan banget. Maaf ya Pak Camat ya, jadi nggak enak, maafkan aku ya Mat. Jadi nggak enak. Pak Camat di Kecamatan Bungaraya udah berapa tahun Pak Camat? Oh jadi camat baru 3 tahun, ya Allah. Saya jadi kasihan sama Bapak. Jawabnya kayak belum sarapan Pak. Padahal tadi sarapan sama Bu Bupati, Bapak nyentong paling banyak loh Pak. Jadi berubah nggak ada suaranya. Mohon izin, mohon maaf nggih Kiai nun sewu. Mikir ada lenjeh pancen kula. Jane kula wis diomongin nang bojone kula mboten pareng lenjeh-lenjeh kula Pak Kiai. Tapi nek ora lenjeh ora oleh akeh Pak Kiai. Akeh jamaah maksudnya. Lanjut ya Bu ya. Allahumma barik lana, berkailah kami, itu pakai mutakalimal ghair di dalam bab domir. Tapi konsepnya orang makan, contoh nih, saya dikasih jatah kelengkeng. Walaupun cuma makan kelengkeng seupil, ya Allah kelengkeng seupil. Berarti upilnya sekelengkeng, parah banget. Saya dikasih jatah kelengkeng, harusnya konsepnya orang makan kalau Allahumma barik lana, wong ki jatah nyong, pakai nyong disit ya. Kalau Melayu nggak ada nyong ya Pak. Melayu apa Pak kalau saya? Sayo. Awak sayo. Tadi bara api apa ya Bu? Aheng. Sayo kena aheng. Sayo. Kalau orang Cilacap nyong. Ini kelengkeng jatahe nyong. Sing mangan kelengkeng nyong. Sing menikmati kelengkeng nyong. Sing uli manfaat nyong. Sing uli kesegaran nyong. Harusnya doa makan gak Allahumma barik lana, tapi Allahumma barik li. Barik nyong. Gimana konsepnya Bu Muslimat? Ya Allah, ada doa Allahumma barik nyong ya nggak ada. Harusnya pakai mutakalim wahdah. Allahumma barik li, berkailah nyong. Bukan Allahumma barik nyong. Allahumma barik li, berkailah nyong. Harusnya pakai mutakalim wahdah. Tapi kenapa Kanjeng Nabi entah sendiri atau banyak orang doa mau makan pakai mutakalimal ghair, Allahumma barik lana, ya Allah berkailah kami, karena ternyata cuman mau makan kelengkeng seupil, kita pakai jasanya banyak orang. Berarti ini kelengkeng ada yang nanem, ada yang nyiramin, ada yang ngasih pupuk, ada yang jual kelengkeng, ada yang beli kelengkeng sampai di sandingaken teng meja meriki. Ketika saya doa Allahumma barik lana, berarti yang beli entuk berkah, yang nanam entuk berkah, yang jual
ulih berkah, sing tuku ulih berkah, sampai yang nyandingaken teng mriki juga entuk berkah. Ini padahal cuma makan sebutir kelengkeng. Apalagi makan cuman sesuap nasi. Orang Indonesia belum disebut madang nek gurung mangan sega. Mangan, semangan-mangannya silakan. Tapi nek madang wis mesti mangan sega. Bukti nyata orang Kemuning muda mangan muntul entek papat. Bapak-bapak ngetawain saya jangan ngece, Pak. Ini bahasa asli impor dari Cilacap, muntul. Begini, singkong di Cilacap nyebutnya budin. Orang Melayu nyebutnya apa, Pak? Ubi. Talas Cilacap nyebutnya Banten. Melayu apa, Pak? Kledi. Talas kledi. Muntul. Itu ubi cilembu itu loh ya, warnanya kuning ungu. Di Cilacap nyebutnya muntul. Di sini apa ya nyebutnya? Bolet. Ternyata nyebutnya macem-macem. Klede. Ubi nyebutnya klede. Gledek. Masya Allah, hebat banget orang Melayu. Mangan muntul jebule kayak mana gledek. Pantesan orang sini hebat-hebat, sakti-sakti kayak bupatinya. Kecil tapi suaranya kayak gledek. Karena dari kecil udah bisa makan gledek. Oh, baru tahu nih kosakata baru nih saya. Berarti kalau di Melayu ubi cilembu itu nyebutnya gledek. Oke. Gledek. Bukan G ya? Iya cie, Pak Camat ngerasting aku cie. Pak Camat udah mulai merevisi, bukan gledek. Orang Melayu, orang Jawa, orang Melayu makan geledek entek papat. Wong Cilacap mangan muntul entek pitu, ngaku nih urung madang. Karena kalau madang wis mesti mangan sega. Kalau belum mangan sega namanya belum madang. Cuma makan seplokan nasi, kita pakai jasanya banyak orang. Berarti ada yang nanam padi, ada yang ngileni banyune pari, ana sing derep pari, ana sing tuh adol berase, sampai di nasi jadi di piring kita makan untuk ngenyangin perut. Ternyata pakai banyak jasanya orang. Seperti pengajian hari ini, lantaran iman takwa kepada Allah yang Maha Kuasa, panitia mengadakan pengajian ngundang mumpuni, nunggunya lama, makanya dipersiapkan ada sound system, suaranya band kepenak dirungokna. Nanggap pengajian mumpuni sampai beleh ayam goreng tempe betempe-nya mbak, masang layur, masang bendera, masang tenda. Kita pikir-pikir kabeh danane entek pira. Ini kan pakai banyak jasanya orang. Maka kenapa Kanjeng Nabi walaupun kekasihnya Allah mau makan saja, sekedar ngenyangin perut, berdoa Allahumma barik lana, ya Allah berkailah kami, supaya semua yang ikut berjasa juga dapat berkahnya. Amin Allahumma. Itu kalau bukan santri, nggak mondok di pesantren, nggak mungkin nyandak, hanya sekedar doa mau makan. Tapi berbanggalah Bapak Ibu ketika anak-anaknya mau mondok di pesantren, karena tenang, santri itu adalah benar-benar arsyadun nas, orang-orang yang sukses di masa depan. Karena pertama, tahu ilmu ulama, yang kedua, paham tentang siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Maka di Kecamatan Bungaraya, santri-santri pun pondok pesantrennya modern, ada sekolahnya, dan tidak lupa ngaji kitabnya, Al-Qur'annya udah pasti tentu. Maka sebelum bisa ngaji Al-Qur'an harus ngerti hukumnya baca tulis Qur'an. Maka nikilah yang disebut, walaupun ngerti masalah pendidikan kitab salaf, tapi masalah pendidikan modern pun tidak menutup kemungkinan santri banyak yang juara sains. Oh ya, tepuk tangan dulu.
juara olimpiade matematika dan lain sebagainya. Soalnya maaf, kalau santri hanya ngerti fikih tapi nggak mau melek dengan keadaan zaman, siap-siap kita hanya akan jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk. Dan sebaliknya, hanya tahu ilmu politik tapi nggak tahu dasar agama, siap-siap hanya akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Maka kenapa kalau santri pastinya paham tentang ilmu berpolitik, ketika santri nanti kok keluar bisa jadi bupati, keluar lagi jadi alumni, bisa jadi lurah, jadi camat, nyalon PNS, oke. Sampai kalau santri khotam minimal 6 juz Al-Quran, masuk kepolisian pun tanpa syarat. Mana Pak Kapolsek datang atau tidak Pak Kapolsek? Oh, Pak polisi di belakang. Karena hari ini, oh takut Pak polisi. Takut kenapa? Oh takut di roasting. Enggak, saya juga bukan penggilingan kopi, jadi enggak ngerosting, enggak. Hari ini Bupati aman-aman aja, enggak di roasting. Ya betul Bupati. Camat juga nggak di roasting ya kan Pak Camat, ya cuman disenggol dikit aja, masih utuh ini Pak Camat. Lanjut Ibu. Malah justru hari ini kalau seorang pejabat pemimpin tidak tahu dasar beragama, berarti dia tidak tahu dasar bernegara. Soalnya hari ini petani berangkat ke alas, mau macul, mau nyangkul, mau dodos, mau ngegrek, mau berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ternyata petani saja tahu mau berangkat dari rumah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, tunjukkanlah kepada kami bahwa barang yang hak adalah memang hak kami. Soalnya maaf punten, hari ini kita tahu itu barang hak tapi kita malas ngerjain. Orang tahu sholat itu kewajiban manusia tapi nggak ada kekuasaan untuk melampaui. Bahkan terkadang kita tahu mencari nafkah halal itu kewajiban manusia, tapi terkadang badan sehat, pikiran kuat mikir, tapi nggak mau nyambut gawe malah pelampang, pelompong, kedadar, kedodor, lembarak, lembur kayak petelesan kotor. Seneng ngarep BLT karo PKH. Iku kan tahu nyambut gawe kerja yang hak itu kewajiban manusia tapi males ngelakoni, maka dilanjutlah dengan doa wa arinal batila batila warzuqna tinabah, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa barang yang batil itu ora kena dilakoni. Tapi terkadang Ibu Bupati kita punya jabatan, tahu itu di depan kita barang haram, tapi kita tidak ada kekuasaan untuk menghindarkan diri dari barang batil. Inilah kenapa seorang pejabat, seorang pemimpin harus tahu dasar agama, supaya apa? Punya kekuasaan untuk mengedohkan. Jadi mengedohkan menjauhkan diri dari perbuatan batil itu. Soalnya hari ini banyak pejabat dilantik doanya enggak doa Allahumma arinal haqqa haqqa, tapi dilantik berdoa Allahumma lakasumtu wabika amantu. Doanya doa buka puasa. Lu dilantik dongannya donga buka puasa ya kan, wong buka puasa kan geragas Pak. Hari ini wong puasa geragas, nang mau sana es kelapa muda sih kepengin cendol. Udah ada cendol gari kepengin soto, wis tuku soto gari kepengin bakso, wis ana batakur be kepengin seblak. Lu jadi bupati, jadi pejabat, jadi polisi, jadi aparat bernegara kok dilantik doanya doa habis buka puasa. Akhirnya apa diplok, aspal diuntal, wesi dilek, semen diuntut, jembatan dikrikiti, kadal diuntal, pertamak ditenggak, timah doyan. Maka hari ini di Kabupaten Siak dengan saya berbangga, saya ambil salah satu ungkapan dari Allahyarham Al-Mahfulah Mbah Kiai Khudori Tegalrejo Magelang Jawa Tengah, menyampaikan bahwa zaman akhir begini nggak usah muluk-muluk kepingin jadi apa, tapi cukup dadi wong selamat niku beruntung. Saya ulang, zaman akhir begini tetangga rumahnya mau lantai sewidak rolas terserah, arep di mobil truk nanti Alphard monggo, yang terpenting cukup dadi wong selamat niku bejo.
Jadi wong selamat niku napa? Suami nggak harus dituntut ibu, ganteng kayak Pak Triyono nggak usah. Nggak usah dituntut punya jabatan ganteng kayak camat, Bunga Raya, orang usah. Nggak usah dituntut kayak kepala desa Kemuning Muda sing bengkoke ambak, orang usah. Orang anak bengkoke, ya Allah garingan. Cuma gaji Pak, ya Allah gajinya berapa sebulan kalau lurah? Bupati 6 juta, 2.500.000 ya Allah. Padahal ini zamannya lagi kemarau basah loh Pak. Jabatannya nggak ikut basah ya Pak ya. Saya sabar ya Pak Lurah. Yang mana Pak Kepala Desa, Pak Kades? Oh ya di sebelah sana pojokan. Oh di ujung sana ya Allah. Mohon izin ya Pak Kades. Dari item-itemnya Pak Kades ini, nanti Pak Kades juga punya lahan sawit ini kayaknya. Biasa dodos, biasa ngegrek barang ya Lur. Mohon izin Pak Kepala Desa udah berapa periode? Oh baru 1 ya Allah. Pantesan dari senyumnya belum balik modal ini kepala desa. Aman ya Pak? Pantesan kadesnya di sono nggak deket kayak Pak Camat, biar selamat ya Pak di situ ya Pak, di pojokan. Lanjut lagi sampai mana tadi lupa lah. Apa ya tadi? Oh iya, cukup dadi wong selamat gue beja. Beja bahasa Indramayu begja. Bagja. Bahasa Indonesianya beruntung. Di Melayu nyebutnya beruntung. Cilacap nyebutnya beja. Cukup dadi wong selamat beja, ora usah suami dituntut harus kaya. Malah justru zaman sekarang punya suami ganteng setitik nyekel duit, alah metu ngomong meletuk mis. Cukup punya suami sholat 5 waktunya jangkep, sama istri nggak main plak-plak dan mau tolabul halal, tolabul ngilmi, tolabul halal. Ngarep dewek banter salah, weh ngarep dewek Yusartina. Tolabul halal adalah kerja cari yang bersih. Sugih itu bukan kewajiban, sugih itu bonus. Tapi kalau cari nafkah yang halal itu kewajiban. Kalau orang bisa cari nafkah kok halal, gugurlah kewajibannya jadi manusia. Maka zaman akhir gak usah muluk-muluk kepingin jadi apa, cukup dadi wong selamat itu beruntung. Istri pun gak harus dituntut macem-macem Pak. Kepingin punya istri solehah ya suaminya dulu yang ditata. Loh suaminya agama ora paham, sholat Jumat babar blas, sholat Idul Fitri setahun sepisan. Iya mat, iya baca mat, ya iyalah, iya baca mat aku tahu. Biar baca mat seneng, aku biar disalah-salahin dikit nggak apa-apa ya baca mat ya. Iya saya tahu. Sholat Idul Fitri setahun sepisan tapi maca Quran nggak pernah, didik agama nggak pernah. Loh kok nuntut punya istri yang cantik, bening, langsing, glowing? Silakan bojo kerobihun. Suaminya kerja aja males, ngekelalar, keleler, kedadar, kedodor, isinya nang pos kamling, nyekeli kartu remi karo ceki, isinya judi slot, nyambut gawe nggak pernah. Kok nuntut istrinya harus cantik, putih, menengan, pinter masak? Silakan bojo karo mejikom, putih, pinter masak, menengan, meneng-meneng, mateng malah. Kepingin keluarganya yang bahagia, adem, sejahtera, istri nggak harus dituntut macam-macam, asal punya istri nggak geol-geol di TikTok. Sayang sama keluarga, manut karo suami, udah cukup punya istri model begitu. Anak gak harus dituntut ranking 1, asal gelem ngaji, bae udah selamat zaman sekarang mah. Ya bu ya, ya bu ya, nggak harus ranking CD, asal gelem ngaji tuh udah beruntung zaman akhir begini. Anak gak tawuran, anak gak main seks bebas, anak gak mabok-mabokan, cukup ngaji tok udah selamat punya anak model begitu. Maka santri udah belajar ilmu ulama, yang kedua siasatul mulki, dan yang ketiga
santri adalah orang-orang yang arsyadun nas, pemimpin di hari depan, karena santri telah belajar hikmatul hukama. Saya ulang, hikmatul hukama, ilmu prihatin. Kalau di santri sangwa jadi kontrol. Betul Bu Nyai? Betul Ibu Bupati? Di pondok pesantren, malah justru kalau pondok pesantren yang modern, jadi santri itu ada punya kartu sejenis ATM. Dan ATM ini isinya itu maksimal 500.000. Ketika ditempelin ke alat sejenis keris model di pondok pesantren, itu keluarnya jajan satu hari, kok habis berapa, bisa langsung diaudit oleh orang tuanya. Berarti si anak ini jajan apa, boros apa enggak. Salah satu contoh pondok pesantren di Tegalrejo Magelang itu sudah pakai sistem QRIS tapi model pondok pesantren. Jadi ketika jajan itu cuma pakai kartu ditempelin doang di area warung-warung di pondok pesantren, dan ketika satu hari kok jajannya berlebih, ini langsung kena tegur oleh orang tuanya. Ini ilmu prihatin, bukan dalam rangka orang tua sedang pelit, itu tidak, tapi mengontrol, memanage keekonomian, keuangan si santri. Makanya santri itu pasti rajin puasa, jangankan Senin Kemis, Daud aja langsung dibuat baik. Puasa ngerawat, puasa dalail, puasa bilar ruh, santri ini ku ahline puasa. Maka jangan herman. Iya Pak Camat, iya salah saya. Jangan heran kalau santri di pondok mesti gudigen. Mohon maaf, bukan pesantrennya yang kotor, bukan anaknya yang males mandi, bukan anaknya itu yang maaf nun sewunya nggak mau bersih-bersih, tapi ini adalah dalam rangka hikmatul hukama, ilmu prihatin. Supaya apa? Ketika cari ilmu kok ada rasa keprihatinan, ada rasa angel, maka dia lek ngaji tenanan nganti tekan jeroning ati. Maka kalau santri korengan gudikan ke orang tua hari ini, maaf ya, orang tua milenial hari ini nggak terima kalau anaknya di pesantren korengan gudikan. Saya ini termasuk milenial karena saya kelahiran tahun 95. Orang yang kelahiran tahun 90-an namanya gen milenial, yang kelahiran tahun 2000-an namanya gen Z, yang kelahiran tahun 2021 setelah corona namanya gen alpha, yang kelahiran tahun swidak tahun 70-an itu namanya gen purbakala. Gen artefak. ya maaf, ini bukan ngecet tapi fakta. Kalau orang purbakala hidup di tahun 2025, ya harus menyesuaikan dengan zaman. Sayyidina Ali karramallahu wajah saja mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Duren-duren roti-roti imbian-imbian saikia. Saiki zaman dulu sama sekarang beda. Zaman dulu ngedidik anak gampang, sentak tok manut aja kayak gue. Bocah langsung mareni, langsung ngerevisi kelakuan. Hari ini nggak boleh anak disentak, kata psikolog. Kalau anak sentak itu mentalnya terguncang, psikisnya terganggu, kesetresan jiwa muncul gara-gara disentak. Aja kayak gue. Bocah ngejawab, ayah jahat. Ayah udah nggak kayak dulu. Ayah udah nggak sayang sama aku. Bocah langsung gawe surat mangkat minggat. Mental anak zaman sekarang begitu Bu. Makanya pantas Sayyidina Ali karramallahu wajah titip pesan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Dulu ngedidik anak dibilangin, walando gue sekolah gue wis bejo, tek dolang warisan gue kuliah. Maka besok kalau kamu udah sukses, ditulung adik-adikmu. Anak zaman dulu ketika diomongin begitu sama orang tuanya, dikasih tahu, walaupun dilakoni apa enggak, yang penting ketika didukani ke wong tua tuh mungkul sambil mendengarkan. Hari ini ada seorang bapak ngucap wala cah tek rewanginya dadi wong alas. Sira kanggo sikil-sikil kanggo sira memek gegar dus keringat banting tulang setengah mati nggo gedhekna kowe, nggo nyenana kowe. Nek kowe sekolah gere mikir ngilmu, rasa mikir biaya. Kowe wis tek biayane sing penting sekolah sing pinter, wis dibiayani, wis didanani. Anak jawab, itu kan emang udah kewajiban orang tua, ayah. Arep diwenyet anake dewek. Dilebok nama ning gegeden dase. Bingung orang tua zaman sekarang ngedidik anak. Maka kena apa? Adanya pondok pesantren adalah anak kita belajar hikmatul hukama, ilmu prihatin. Anak korengan gudigen berarti orang tuanya masih belum ikhlas. Karena salah satu obat manjur anak di pesantren korengan gudigen adalah orang tua yang ikhlas.
Kalau orang tuanya belum ikhlas lah di pondok sini korengan, ganti pondok korengan maning bu. Pindah pondok lagi gudigen maning. Pindah pesantren gudigen maning. Dibawa balik rumah serumah gudigen kabeh. Silahkan perhatikan saja. Kenapa? Karena orang tua yang belum ikhlas. Memang di pesantren hari ini kenapa kok orang tua enggan menitipkan anaknya di pondok pesantren? Salah satunya adalah timbul mencuat di masyarakat bahwa pesantren ada ustadz yang ini, ada ustadz itu. Mohon izin, hari ini di pungkasan ini setengah 12 saya mau memberikan tahu bahwa zaman akhir Anda tidak perlu khawatir ketika menitipkan anaknya di pondok pesantren dengan cara pakai acuan ta'limul muta'alim. Ketika orang tua yang paham hendak menitipkan anaknya di pondok pesantren atau sekolah bertaraf agama, maka wajib bagi orang tua, kata ta'limul muta'alim, untuk memilih pondok pesantren paling sebentar 2 bulan untuk memikirkan bagaimana kualitas pondok pesantren yang akan dititipi anak kita. Itu hak prerogatifnya orang tua. Wajib orang tua bertanya, ini pengasuhnya putrane Kiai sinten? Pengasuhnya dari lulusan pondok pesantren mana? Dewan Asatid ustadanya lulusan pondok pesantren mana? Aturan pesantrennya bagaimana? Orang tua harus ikut memperhatikan putra putrinya ketika mondok pesantren, bahkan harus terlibat langsung untuk memilih pondok pesantrennya. Maaf kalau hari ini ada orang tua yang enggan dan takut menitipkan anaknya di pesantren karena alasan ada ustadz yang tidak bagus. Itu hanya oknum. Contoh kecil, polisi kemarin yang nggak sengaja entah sengaja menggilas salah satu oknum ojek online, itu hanya oknum, nggak setiap polisi seperti itu. Cuma yang seperti itu rata-rata polisi. Salah, mau ngebela malah jadi kebablasan saya mah. Oknum. Maka ketika ada kabar ustadz ini itu dan lain-lain, itu hanya oknum ustadz. Banyak kula panjenengan sedaya harus memperhatikan di masyarakat pondok-pondok pesantren yang kredibilitasnya sangat-sangat baik, seperti contoh pondok pesantren di Kecamatan Bungaraya, santrinya banyak sampai hari ini, alumninya pun ilmunya manfaat. Ini kan dari kredibilitas pondok pesantren yang tetap mumpuni ketimbang mumpuni yang ini. Ya tepuk tangan dulu dong buat pondok pesantrennya. Maka ta'limul muta'alim adalah panduan kita orang tua ketika ingin menitipkan anak-anak di pondok pesantren. Gak usah takut, karena justru anak hari ini gak dididik dengan ilmu agama uripe sembrono. Cukup punya anak gelem ngaji nikumpun selamat. Maka berbanggalah anak-anak kita Karang Taruna hari ini mampu mengadakan agenda pengajian yang begitu luar biasa. Sampai hari ini mendung turun gerimis. Gerimis ya Bu? Iya, kalau gerimis ngajinya tetap sampai jam 3 sore. Masya Allah, ini namanya nekat Bu. Kalau ngaji gerimis-gerimisan nggak masalah, tetap sampai jam 3 sore. Masya Allah, itu namanya geragas. Saya naik jam 10:04, ini jam 12 kurang 20 menit. Insya Allah udah cukup ya Bu ya? Masih belum cukup? Oh, panitia tuh yang bayarin saya bilang jempol, berarti udah cukup be. Tuh panitianya udah ngasihin jempol begini. Soalnya dari sini nanti karena nanti saya harap panjenengan jangan pulang terlebih dahulu, karena nanti akan dipimpin doa langsung oleh Akhinal Kiram Bapak Kiai untuk memimpin doa sumonggo. Tapi yang hari ini ada salah satu agenda kegiatan Karang Taruna, walaupun acaranya dari Karang Taruna, tapi ada yang menjembatani kami hari ini, yaitu keluarga besar Mbah Haji Syarifuddin, yaitu ayahanda Bapak Haji Takrim, yang tadi malam saya langsung datang dari Pekanbaru. Saya langsung sowan ke Mbah Haji Syarifuddin. Beliau yuswone sampun 93 tahun. Alhamdulillah beliau panjang umur, dipun paringi sehat walafiat. Salah satu sesepuh kita di desa Kemuning Muda. Mohon barokah doa dari panjenengan, karena beliau hari ini sedang kurang sehat. Mudah-mudahan dipun angkat sedaya penyakitipun, dipun angkat sedaya gerahipun,
dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi yuswa ingkang kagem sangu ibadah, keluarga dipun paringi kesabaran kangge nggulawen tah tiang sepuh. Saya ulilahilahumul Fatihah.